ada seolah-olah bahwa kalau bekerja itu kobaran pahala Islamnya ini masih kurang menggebu gitu ya Pak, atau harus lebih ditambah lagi nih dengan bulan Ramadan ini. Ya itu tadi. Supaya ada Iya. kepedulian terhadap umat Pak. Iya, kepedulian sosial. Jadi terhadap sesama, bahwa apa yang dimiliki entah itu berupa rezeki dan apakah itu ya pada dasarnya ya kita jangan belum apa-apa sudah menerima ya sepadanya. Padahal tadi disebut soal lokasi. Iya. Saya kira orang memberikan zakat dan lain sebagainya tidak perlu selalu berupa uang. Iya. Kalau itu berupa tanah, sudahlah pakailah. Tanah ini lokasinya baik, luas, dirikan pesantren. Minimal lokasi sudah baik, belum gedungnya. Ya duduk di bawah, oke. Tapi kan lantainya bagus, Iya. bersih. Sekarang sudah kelihatan itu Pak ya, Oh iya, perkembangan. sudah kelihatan sekarang. Oh, ada masjid-masjid malah Iya, yang pakai AC ya Pak ya. Sudah kelihatan, pesantren-pesantren juga yang saya datangi sudah kelihatan, tapi masih banyak yang harus kita lakukan Perbaiki bersama. ya, sikapnya ya Pak Iya. ya. Ini menggelitik juga Bapak tadi memakai kata nerima. Nah ini perimbangan antara begini Pak ya. Ya ini takdir. Malah kadang-kadang Pak ada yang naik haji itu dalam keadaan susah payah, dia mengatakan ya ini ibadah gitu. Bersusah-susah itu memang ada nilai kredit pahalanya tersendiri. Hanya perimbangan antara ikhtiar dengan nerimonya itu Pak, antara menerima apa adanya dan berikhtiarnya itu bagaimana ya Pak ya? Maka itu untuk membangkitkan semangat berikhtiar. Jangan belum apa-apa sudah merencanakan yang apa adanya. Ya kita rencanakan, kita usaha. Memang yang sangat menentukan nanti Allah yang berhasil apa tidak. Cuma ya jangan mendirikan pesantren. Ya sudahlah, mandi ya kolam terbuka, airnya tidak bersih. Udah pokoknya jalan. Jangan. Kita rencanakan sesuai dengan ajaran bahwa mendidik kader-kader muda untuk hidup sehat, bersih, dan tertib dalam melaksanakan tugasnya mengikuti pelajaran. Ya soal itu belum tercapai, itu soal lain. Jadi kalau demikian Bapak ingin mengusulkan tolok ukur dari yang harus dituju itu sekarang harus diadakan perombakan Pak ya. Dari segi fisik maupun dari segi mentalnya. Gitu. Tapi bukan berarti tadi kalau ada pesantren yang sederhana terus tidak mendidik hidup bersih, tidak. Iya. Memang dulu pernah ada ucapan ya, entah ini kelakar atau tidak. Jadi santri kalau belum kena penyakit kudus bukan santri loh, ini sudah lain lagi. Saya kira itu ucapan yang keliru. Iya. Banyak kelihatannya Pak ya ucapan-ucapan yang menyesatkan itu. Saya kadang-kadang berpikir apakah ini suatu trik atau satu strategi zaman penjajahan begitu. Yang sebetulnya kalau sebenarnya Islam kan tidak demikian Pak. Tidak, saya kira ya mungkin juga itu termasuk suatu langkah dalam pada waktu pemerintahan penjajahan mungkin juga agar umat Islam ini tidak akan menonjol. Tapi sekarang ini sudah merdeka. Umat Islam banyak yang sudah mencapai kehidupan yang taraf, mampu. Income menengah bahkan income tinggi. Bagaimana mereka bersatu manage kemampuan dana untuk meningkatkan mutu, baik mutu pendidikannya itu sendiri maupun fasilitas yang ada.
yang dibutuhkan. Kalau agama lain ya bisa mendirikan lembaga pendidikan yang dengan tanah yang luas, yang gedung-gedung yang cukup baik. Ya kita tidak menuju kemewahan, tapi kenapa kita tidak bisa nampung pesantren yang kecil-kecil itu dipusatkan di satu tempat dengan dana yang cukup, sumbangan dari umat Islam, di manage secara baik, mutu pendidikannya juga baik. Sekarang juga sudah mulai muncul. Seperti pendidikan Al-Azhar, SMA-nya mutunya bagus, SMP. Tapi itu baru satu. Nah, mungkin ya ada lagi lah. Kita harus betul-betul mampu memunculkan potensi umat Islam. Tidak hanya di bidang dana, tapi di bidang-bidang lain. Bapak mengatakan salah satu lembaga pendidikan Islam ya Pak ya. Bagaimana menurut pendapat Bapak sekolah-sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia ini Pak ya, kan mayoritas mungkin muridnya di beberapa tempat memang yang beragama Islam ya. Jadi sarana-sarana untuk beribadahnya tentunya itu juga suatu tanggung jawab dari terutama orang tua murid atau masyarakat yang setempat itu juga harus naik ya. Tidak perlu kan pendidikannya itu pendidikan lembaga Islam kan Pak ya? Tidak perlu ya Pak ya. Jadi yang bersifat nasional pun yang umum. Jadi umat Islam ini juga bisa membantu membangun fasilitas-fasilitas ibadah agama dan tidak perlu hanya di lembaga-lembaga pendidikan. Kalau di suatu real estate banyak umat Islam, kenapa dana yang terkumpul yang seperti saya katakan tadi juga tidak bisa memberikan masjid di situ? Sebab peraturannya di suatu kompleks real estate mesti harus disiapkan tanah untuk sekolah, tanah untuk rumah ibadah. Nah ini Islam bisa minta dibangun untuk umat Islam di situ. Kalau demikian yang mengolah lembaga-lembaga ini perlu memiliki keterampilan yang profesional di dalam mengolah. Menurut Bapak kira-kira dalam profesionalisme itu titik mana yang paling harus disentuh oleh umat Islam kita ini Pak? Kalau bicara tentang kemampuan manajerial, tentunya administrasi Pak ya. Sudah diberi contoh oleh Pak Harto dengan dana Muslim Pancasila, membangun masjid di mana-mana itu, ya dana itu kumpul, dikelola, dan yang dipakai itu bukan induknya, hasilnya dari pengelolaan. Itu sudah bisa mendirikan ratusan masjid ya, Pak, di tempat-tempat yang masyarakatnya belum mampu mendirikan masjid yang cukup baik. Jadi administrasi ya Pak ya? Administrasi, ya kemampuan manajerial. Saya kira sudah banyak sarjana-sarjana Islam yang mampu bisa dikerahkan untuk ini asal mau. Bicara tentang sarjana ya Pak ya, cendekia maupun intelektual gitu. Apakah ada seolah-olah bahwa kalau bekerja itu kobaran pahala Islamnya ini masih kurang menggebu gitu ya Pak, atau harus lebih ditambah lagi ini dengan bulan Ramadan ini? Ya itu tadi. Supaya ada kepedulian terhadap umat. Iya, kepedulian sosial. Jadi terhadap sesama, bahwa apa yang dimiliki entah itu berupa rezeki dan apakah itu kepandaian, harus diingat bahwa itu sebagian paling tidak harus digunakan untuk menolong sesama umat yang membutuhkan. Ada satu Pak, mungkin ini yang terakhir ya Pak ya. Kalau sudah bekerja sama-sama itu Pak ya di lembaga, ada yang berpikir suka masalah lembaga ini harus menguntungkan dalam soal materi, jadi pikirannya gaji saja gitu. Ada juga manusia yang berpikir dia berpikir untuk kemajuan lembaganya saja gitu.
Jadi seolah-olah ada dua kelompok manusia memikirkan kemajuan konsep saja. Ada juga yang memikirkan soal eh, hartanya saja begitu. Bagaimana ini, Pak? Menurut saya ya dua-duanya harus dikembangkan secara seimbang. Seimbang ya, Pak ya. Karena bagaimanapun orang yang mengabdi itu juga harus hidup, butuh dana untuk dia, untuk istri, untuk anak-anak. Tapi sebaliknya juga jangan hanya semata-mata cari itu saja. Iya. Sebab misalnya saya diberi oleh Allah kemampuan, katakanlah daya pikir, daya nalar, ya harus kita sumbangkan untuk sesama umat. Baik, Pak Rudini, obrolan ini tidak terasa sudah sampai mengupas masalah sebetulnya ini dasar-dasar manajemen ya, Pak ya. Planning, controlling, executing, controlling, dan evaluating. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan ini lalu membuka wawasan, Pak ya. Sehingga tidak lagi kita melihat lembaga-lembaga Islam yang terlantar, dan mudah-mudahan harapan Pak Rudini ini oleh Allah Subhanahu wa taala merasuk kepada mereka yang memang mampu lalu mempunyai waktu lalu memanage ya, Pak ya. Terima kasih banyak, Pak. Para pirsawan yang kami hormati, tidak terasa dengan bulan puasa, bulan Ramadan yang amat tinggi hikmahnya ini, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kemampuan tadarus atau mengkaji, mengaji, membaca Al-Qur'an. Tetapi Al-Qur'an ini ada di dua tempat. Yang pertama terbentang pada buku Al-Qur'an itu sendiri, yang kedua Al-Qur'an ini berada di lingkungan kita. Dan di lingkungan kita inilah yang kita mempunyai tanggung jawab yang amat sangat tinggi. Keadaan lembaga-lembaga pendidikan Islam pada saat sekarang ini dalam proses membangun, memperbaiki diri. Namun berapa banyak yang mempunyai kepedulian dan mau bahu-membahu untuk meningkatkan lembaga pendidikan Islam yang secara tidak langsung akan meningkatkan juga pendidikan seluruh bangsa Indonesia yang pada akhirnya dapat mencapai suatu martabat bangsa yang mampu mempertahankan perdamaian di dunia. Bukankah itu cita-cita kita? Demikianlah obrolan hikmah fajar. Kami, Pak Rudini dan kami sendiri mengucapkan selamat berpuasa dan insya Allah hamba Allah akan mendapatkan hikmah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.